Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayat. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Tegal Selatan dan pengurusnya, ya kalau ada. Yang kami hormati pimpinan ranting Randu Gunting 2 Bapak Sarifudin, dan juga pengurus PRM Randu Gunting 2 yang berbahagia, bapak-bapak jamaah PRM Randu Gunting 2 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini tentu dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa hidayah itu orang akan banyak alasan untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah mendapatkan hidayah, maka apapun yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah bisa dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, keringanan, tanpa paksaan, tanpa beban, dan tentunya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidayah itu satu nikmat yang tidak bisa diukur dengan harta dunia, bahkan lebih membahagiakan. Karena hidayah itu mencakup 3: 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Karena hidup tidak bisa lepas dari 3 komponen utama. Imannya ya harus kokoh, seperti akar pohon yang menghunjam. Islamnya itu mampu mewarnai kehidupan, dan ihsannya itu menebar banyak kemaslahatan, banyak kebaikan. Maka dari 3-nya itu tidak bisa ada yang jomplang atau yang mungkin sama sekali belum mampu ya untuk dilaksanakan. Imannya mungkin merasa bagus, tapi ternyata pengamalan Islamnya
masih belum sempurna, ya berarti imannya juga ikut tidak sempurna. Otomatis dengan sendirinya. Kenapa mengamalkan Islamnya itu baik, kafah? Karena imannya yang naik. Iya. Imannya lagi naik, makanya melaksanakan Islamnya juga dengan baik. Kalau iman Islamnya itu sudah baik, maka pasti efeknya itu dahsyat. Terutama dalam urusan al-ihsannya. Makanya orangnya dikatakan muhsin. Dan Allah suka dengan orang-orang muhsin. Ya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang-orang yang banyak melakukan kebaikan. Tentu nggak mungkin melakukan kebaikan kalau tidak ada iman dan Islam. Maka tiga-tiganya itu harus mampu diintegralkan dalam kehidupan sehari. Itulah yang namanya hidayah. Ya. Dan itu membahagiakan dan mestinya harus bahagia. Orang yang terus menyempurnakan iman, Islam, ihsannya mestinya harusnya bahagia, tidak menderita. Karena tidak ada pengamalan syariat yang itu ditentukan oleh Allah kemudian membuat orangnya jadi menderita, itu enggak ada. Mestinya jadi orang bahagia. Berarti kalau sudah melaksanakan iman, Islam, ihsan menurut dirinya, tapi kok hidupnya nggak bahagia, berarti jangan disalahkan ya iman Islamnya. Ada yang belum beres berarti. Ada yang belum beres. Walaupun kriteria bahagia itu sendiri bisa beda-beda, tapi kita pakai kriterianya Allah. Kalau pakai kriterianya Allah, misalnya diambilnya salah satunya nih, itu dalam surat Al-Hajj, ya, ayat 77 kalau nggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, orang yang bahagia, maka orang yang beriman itu diseru, diperintahkan ya ruku. Kalau pengen jadi orang beriman, ruku, sujud, mengibadahi Allah saja, jangan mengibadahi selain Allah. Berarti disuruh sholat yang benar, disuruh sholat yang benar. Apakah ada orang yang sholatnya nggak benar? Ya banyak. Bahkan ada juga orang yang sudah sholat dikatakan pencuri dalam sholat. Sholat dikatakan pencuri dalam sholat. Kenapa? Karena sholatnya belum benar, belum tumakninah. Bahkan kalau indikasi sholatnya belum bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, berarti pada hakikatnya belum sholat. Baru raganya saja yang sholat, tapi jiwanya belum sholat. Itu. Mungkin kalau dari sisi rukun, syarat sholat terpenuhi, ya sah. Tapi bisa jadi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala belum tentu. Karena ada orang yang sholatnya khusyuk ya ada, orang yang sholat belum khusyuk ya ada. Nah, kalau pengen bahagia, ya sholatnya harus khusyuk.
Maka salah satunya tadi yang surat itu, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum, ya, waf'alul khaira itu ya al-ihsan. Berbuat baik, implikasi akibat hasil dari ibadah yang dikerjakan sehingga dia mampu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Maka la'alakum tuflihun dari kata falaha, beruntung. Ya. Termasuk di surat Al-Mu'minun ayat yang pertama. Qad aflahal mu'minun. Siapa? Alladzina ya fi sholatihim khashi'un. Orang yang bisa sholatnya khusyuk. Sholat khusyuk itu mudah apa berat? Iya. Ya tergantung hati, karena sholat kan tidak hanya sekedar fisik, tapi harus menghadirkan hati. Tapi tidak hanya sekedar menghadirkan hati aja, karena proses menuju sholat itu kan dari mulai wudhu. Wudhunya benar apa tidak, ya kan? Gerakannya benar apa tidak, dan seterusnya. Kemudian ada juga di surat Yunus, ya, 58. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah bahwa yang namanya karunia dan rahmat Allah itu semestinya membuat mereka bahagia. Jadi bahagia itu sebetulnya kalau kita mau ya betul-betul meresapi, ada di sekitar kita sendiri setiap hari. Cuman karena kita kadang-kadang belum sampai ke hakikat, baru secara zahir. Sementara Islam itu tidak bisa melepaskan antara lahir dan batin. Dua-duanya harus terus jalan. Karena kalau tidak nanti implikasinya kita dicap sebagai orang munafik. Karena orang munafik itu antara zahir dengan batin tidak sama. Maka kalau pengen bahagia, ya itu tadi, iman, Islam, ihsan. Berarti kalau ada di antara kita yang belum bahagia, jangan salahkan Allahnya, jangan salahkan syariatnya, salahkan diri sendiri. Sebetulnya mestinya jadi orang bahagia. Mau lagi? Surat At-Tolak jelas. Semuanya sudah dimudahkan oleh Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Coba bayangkan, kalau nggak bahagia itu ya salah sendiri. Ya komplit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kalau di dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12, wong orang bersalah, banyak dosa, kemudian memperbanyak istighfar, itu malah akan diperbanyak hartanya. Orang salah itu. Ya, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana
Ghafaro yursilis sama alaikum midroro dan seterusnya itu. Dikucurkan air, makanya kan ada sholat istisqa kalau lagi nggak ini banyak istighfar kan, airnya orang salah banyak dosa mendekat sama Allah ngaku salah baik, ngaku salah jangan ngaku benar. Ngaku salah, perbanyak istighfar, dikucurkan air yang deras, diperbanyak hartanya, keturunannya, dikasih kebun, dikasih sumber air. Coba bayang. Komplit. Gimana nggak bahagia? Makanya kan kita tidak diperkenankan untuk jadi orang yang putus asa. Masa setiap hari ibadah putus asa? Saiki golek rezeki lagi angel ya. Rezeki lagi angel. Itu berarti sudah menghakimi Allah. Wa yarzuqhu min haitsu. Jangankan kita burung pagi keluar dari sangkar dalam kondisi punuknya tidak berisi, sore hari pulang dalam kondisi sudah penuh burung. Iya. Wala tahinu wala tahzanu wala tayasu min rahillah wala taqnatu min rahmatillah. Enggak boleh. Jangan sedih, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malamnya doa, Pak. Ya kan? Rabbana hablana Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban. Tapi begitu pagi kumpul dengan siapa di mana di pasar atau di mana, iya, saya ingin boleh rezeki angel. Malamnya baru minta sama siapa? Sama Allah. Paginya wis putus asa. Mau dagang maju mundur. Masih dagang akeh. Makan payu. Malamnya baru apa? Baru berdoa. Coba bayang. Ya Allahnya dalam hadis qudsi, ana inda dzoni abdi bi. Saya ya tergantung kamu. Oh, kamunya saja nggak yakin sama saya, kata Allah. Nah, ngapain saya ngasih kamu? Saya itu akan ngasih kepada orang yang yakin sama saya. Tak kasih. Kamu setiap hari nggak pernah yakin, putus asa, ya sudah sana putus asa terus. Sementara kita tidak diperkenankan untuk jadi orang-orang yang putus asa. Ya itu. Makanya Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu masalah kebahagiaan lebih ya kuat ya daripada harta yang kita miliki, karena harta itu kan sifatnya temporal ya. Kadang banyak, kadang sedikit, kadang bisa untuk kebaikan, kadang untuk kemaksiatan dan seterusnya. Tapi yang paling penting itu bagaimana keteguhan. Keteguhan hati untuk tetap ada di jalan Allah, yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Orang kalau sudah ibadahnya benar, menghadapnya Allahnya sungguh-sungguh, bisa istiqomah, yang mengelilingi mesti malaikat, bukan setan. Kenapa yang mengelilingi setan? Ya karena nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah. Ya, otomatis yang mengelilingi setan. Saya tadi mau kesini kan lewatnya sini ya. Itu pada mulai pada masuk.
Wah, ini termasuk luar biasa. Makanya namanya Masjid Perjuangan. Benar-benar perjuangan ya. Itu kan. Di lingkungan yang memang isinya setan. Sarang setan. Seluar biasa. Maka bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan surat At-Taghabun ya. Mulai dari ayat yang ke-14. Iya, surat At-Taghabun itu surat yang ke-64. Iya. Ini menarik, menariknya karena komplit di sini. Ya. Yang pertama, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala gangguan dalam ibadah, terutama dari istri dan anak. Iya. Kadang-kadang satu sisi menjadi kebanggaan, tapi kadang-kadang satu sisi juga bisa menghambat. Misalnya tadinya mau berangkat pengajian PRM, tapi istrinya ganduli, Jogja Jogja Mall. Akhirnya daripada jabrut kan, ya kan, ya wis ngotak SMS Mas Yasir, alasannya apa kira-kira? Setan di situ datang tuh. Alasannya apa kayak ngetik ya? Assalamualaikum. Bahasane syar'i. Assalamualaikum afwan. Ya akhi, ya kan, ya kan. Afwan ya akhi. Ini ada udzur syar'i, acara keluarga. Oh, setannya pinter ini. Udzur syar'i. Nah, akhirnya kan dijawab oleh Mas Yasir kan, ya tafadhol. Nah, ya kan, barakallahu fiik. Kan gitu ya. Barakallahu fiik. Ternyata mau apa? Jalan. Nah, orang kalau hidayahnya lagi hilang, lagi nggak ada, imannya lagi turun. Untuk menaikkan ibadah itu kan berat, abot. Maka setan masuk. Nah, maka setan itu mencari perangkap dengan cara memberikan 1000 macam alasan. Iya, ini itu yang kira-kira alasannya pas lah, tepat, bisa dipercaya. Nah, itu pintarnya setan kan gitu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, minal jinnati wan nas. Ya, itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwallakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim." Itu ayat yang pertama 14. Yang dituju orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, terutama orang yang beriman yang beristri. Iya, yang beristri. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh bagi kamu. Yang menyampaikan siapa ini? Allah. Ada, tapi tidak semua. Ada sebagian istri-istrimu, anak-anakmu yang menjadi musuh. Fahdharuhum, maka hati-hatilah dengan mereka. Disuruh hati-hati. Ini ada kaitannya dengan masalah
bagaimana orang itu menaikkan ya kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau malah sebaliknya jadi malah turun drastis gara-gara ini. Bisa naik, bisa turun. Kira-kira kalau istrinya cantik, baunya wangi terus, ya seksi, ya kan? Kira-kira sholat jamaah maghrib isya karo tahajud pipin ya. Misalnya. Ya ada yang orang sempat sholat. Ya ada yang bisa tetap stabil ya. Ada yang akhirnya kebawa sama istri. Apalagi maaf ini. Sudah istrinya cantik, kaya, suaminya jelek. Nah, udah repot itu. Sudah jelek, nggak punya uang. Ya nah itu untuk memanage ibadah yang khusyuk, yang tumakninah, yang istiqomah. Nah itu butuh perjuangan seperti masjid ini. Nah itu butuh perjuangan benar. Ya seleranya kan tinggi otomatis. Sementara kalau ngaji yang diajarkan tentang qanaah, zuhud, sedekah, tawakal, itikaf di masjid, ya kan? Satu sisi istrinya gemerlap, ya, sosialita, ya, tas mau apalah. Nah ini maksudnya ayat ini, gangguannya di situ. Makanya benar kalau yang namanya menikah ya sekufu, seimbang. Dan salah satunya benar Rasulullah kalau pengen bahagia, ambil yang kriteria nomor 4-nya. Karena agamanya. Apa karena kecantikan, apa karena hartaannya, apa karena keturunan, apa karena agama. Ya. Fadfar bidzatidin taribat yada. Ambil pilih karena kriteria agamanya. Maka nanti akan bahagia. Nanti akan bahagia, nanti akan beruntung. Tapi coba kalau kriteria pertamanya itu karena cantik, otomatis kitanya ya otomatis harus rogonya jeruk karena harus skincare-an, harus ini, harus itu. Untuk memuaskan istri siap 500.000, istri minta skincare kasih, minta apa kasih. Tapi begitu sodako di masjid warna abu-abu atau coklat misalnya. Sementara karena istrinya ya materialistik, wow, takut dicerai dan seterusnya. Itu namanya suami takut istri. Itu udah berat, udah kebayang, wis kayong sembrau. Kalau maka ayat ini penting. Ini berkaitan ketika Rasulullah mau hijrah ke Madinah. Jadi banyak sahabat itu diganduli oleh istri-istrinya sama anaknya. Di rumah saja sih Pak, nggak usah ikut-ikutan dengan Muhammad. Apain capek. Dari Mekah ke Madinah kan jauh. Gak banyak. Bawa bekal, panas, dingin, naik turun gurun, cecel semua. Memang kan betul. Rasulullah kan telapak kakinya cecel kabeh dodal. Bahasa Jawanya apa yang ngeruis tetel? Dodol duel. Ya benar semuanya itu berdarah-darah kakinya dari mulai Mekah ke Madinah. Itu.
lecet kabeh. Gak ada yang gak lecet itu. Nah itu di oleh istri-istrinya. Janganlah di rumah saja enak, mochi apa-apa di rumah selamat. Nggak usah ikut-ikutan apa sih model perjuangan apa gitu kan. Nah, kumpul di sini aja lebih selamat, enak. Makanya kalau ada seorang yang mau ya berdakwah, mau apa keluar, mau ibadah terus dihalangi oleh istrinya kok mau, berarti kalah. Nah, berarti setannya itu menjelma jadi apa? Istri. Nah, itu. Nah, itu berat. Makanya ada benar, Pak. Tapi mudah-mudahan jenengan tidak. Situasi di rumah tangganya kalah dengan istri dan anak, akhirnya ibadahnya jadi ikut kocar kacir. Guys, pokoknya seenaknya lah. Orang pernah jamaah, sholat tahajud ya embuk, ya kan, ning omahe ya musikan terus. Ya suka merawat orang kan. Wis tambah puyeng. Sementara ngaji terus setiap minggu. Nah itu kan berat yang kayak gitu. Dan itu yang menyampaikan Allah sebagai pengingat kita. Hati-hati istri, anak itu musuh bagi kalian. Maka hati-hatilah. Ya, harus hati-hati. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tapi pelan-pelan wong namanya juga istri itu katanya kan dari tulang rusuk. Ya, kita kan. Makanya kalau ngeluknya harus apa? Ya alon-alon, namanya rusuk kan satu aja kalau misalnya langsung di pokoknya langsung jepat toh. Tugel. Tapi kalau dibiarkan bengkok terus, ya tambah ora karuan. Maka harus pelan-pelan. Caranya ada 3 kalau di sini. Pertama, kesalahan masa lalu dimaafkan. Yang kedua, jangan dimarahi, ya. Yang ketiga, dimaafkan. Nah, kalau mau hijrah, gitu. Gitu. Ya, itu memang bertahap. Kalau kita memang berdakwah kepada halayak, ya mestinya istri juga sudah didakwai. Tadi saya ngaji di Asolihin, ya. Terus begitu sudah selesai, ya itu ada yang nyegat, ada yang nyegat antara suaminya dengan istri itu agak beda jauh. Bukan suaminya ibadahnya luar biasa, ahli jamaah, ahli ini, tapi memang pelan-pelan harus mulai ngomong istri, ya, yang belum terbiasa, ritme ibadahnya lebih bagus lah seperti itu. Nah itu juga dakwah namanya. Ya pelan-pelan saya bilang, pelan-pelan. Kalau bapaknya senang tahajud, tapi ibunya nggak mau sama sekali. Bapaknya senang duha, ibunya belum mau. Bapaknya senang baca Al-Quran, ibunya belum. Ya masing-masing yang penting menggugurkan sholat sudah. Itu aja kalau sholat sebentar. Ya itu dakwah namanya. Nggak usah dibikin mumet. Ya, tapi diingatkan terus, dimintakan kepada Allah.
supaya paling tidak ya menyeimbangi suami. Nah, seperti itu. Karena ada orang yang apa namanya ahli ibadah sendiri, sementara keluarganya tidak. Bapaknya jenggotan, ya kan? Pakaiannya kalau ke masjid gamisan, kan bagus tuh, ya. Sholat berjamaahnya bagus, tapi anaknya susah untuk sholat. Ada yang model gitu. Ya nggak usah itulah. Kiai ada yang model kayak gitu. Anaknya kiai gitu. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri. Kalau nggak istri ya anak. Ada anaknya siapa gitu kan. Sampai orang tuanya itu malu sendiri, ya kan? Pucek angel nemen pucek. Gusti, anak angel. Ya memang belum dapat hidayah. Belum dapat hidayah. Ya bagaimana itu Nabi Nuh sama apa anaknya, Nabi Ibrahim sama bapaknya, ya kan? Nah itu Fir'aun sama istrinya, ya itu. Jadi di situ ada tantangan tersendiri, tapi harus pelan-pelan, tidak harus kemudian. Kecuali kalau sudah menjadi ahli maksiat. Nah, kalau istri sudah ahli maksiat, ya mau tidak mau harus dia apa? Nah itu Kak, sedikit ada satu kisah tuh. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam itu babat alas ke Mekah, kan kondisinya sepi, tandus, nggak ada apa-apa, nggak ada air, nggak ada tumbuhan, nggak ada apa. Cuman bertiga, Nabi Ibrahim, Hajar, Ismail. Tapi begitu sudah ditaruh di Mekah, Nabi Ibrahimnya disuruh kemana? Pergi lagi, ditinggal Hajar dengan Ismail sampai dewasa. Tapi waktu mau ditinggal, Hajarnya tanya dulu sama Nabi Ibrahim. Ini atas perintah Allah apa karena kemauan sendiri? Karena perintah Allah. Oh ya udah, kalau perintah Allah saya yakin kami berdua di sini akan dijamin oleh Allah Subhanahu. Itu namanya akidah yang sudah apa? Sudah kuat. Oh kalau karena Allah, udah sana pergi. Pasti dijamin. Sama seperti Zahroh ketika mau dinikahkan oleh yang namanya Zahid. Zahid itu ahli ibadah yang sudah berumur tapi belum nikah-nikah. Kemudian ditawari oleh Rasulullah, kamu gimana, mau nikah enggak? Yang mau dengan saya siapa? Ya kan, nggak punya apa-apa. Ya, haus gampang. Oh, kemudian sana. Begitu ke orang yang terpandang, namanya Zaid, Zahroh. Ternyata begitu nggak diterima karena Zahronya itu nangis-nangis kan, nggak maulah, udah jelek, nggak punya apa-apa, sing dikalap apaan. Iya. Nah dari belakang itu kire. Tapi tadi saya dengar ada kata-kata Rasulullah disebut-sebut, hubungannya apa, kata saya anaknya. Ini sebetulnya Zahid ini ya kesini amanah dari Rasulullah. Oh, kenapa Abah nggak ngomong dari tadi? Kalau ngomong dari awal ini
khitbah saya karena yang memerintah itu Rasulullah, saya dari awal mesti tanpa pikir-pikir mesti nerima, wis saiki diterima. Balik kira-kira priben, Pak? Ya berbunga-bunga, oh, ya kan. Iya, berbunga-bunga. Zahra itu hanya karena mendengar itu dari Rasulullah saja luar biasa. Ya udah siap. Iya kan? Makanya kan manisnya iman itu kan 3 ya. Salah satunya ayakunallah wa rasuluh ahabba ilaihi miman siwa huma. Kalau pengen mendapatkan kebahagiaan, manisnya kehidupan, ya jadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada selain Allah. Wah, itu mesti bahagia. Cuman kan pengaplikasiannya kan yang banyak. Begitu balik, yang karena memang kondisi Rasul dengan sahabat itu sudah menyatu sih hatinya ya. Gimana? Oh ya, alhamdulillah diterima. Ya sudah, kamu punya apa? Ya punya apa-apa ya. Kalau nggak punya apa, udah sana ke sahabat Abu Bakar, sana ke Utsman. Oh, ke sana dikasih semua tuh perbekalan untuk sarahan, untuk apa? Untuk siapan lah ya. Ternyata begitu sudah dapat ada informasi. Apa informasi nih? Suruh perang. Yaitu karena tadi akidahnya karena kuat, padahal para sahabatnya udah kamu nggak usah ikut perang mau mau menikah kan gitu ya, nggak usah. Tapi tetap dia malah milihnya perangnya daripada bulan madunya kan gitu. Itu karena sudah mantap keimanannya yang luar biasa. Maka bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, apa kira-kira yang mengganggu saya jenengan dalam urusan ibadah? Itu bisa dievaluasi masing-masing. Apa karena anakkah? Apa karena gangguan istri kah? Apa karena gangguan bisa juga teman? Ya, almar'u ala dini khalilihi. Ya, fal yanzur ahadun man ya yukhalil. Jadi agama seseorang itu ya tergantung apa? Temannya. Maka lihat dia berteman dengan siapa. Wong wis mau ngaji apik, ya kan. udah tadi ini udah tata tuh ngaji. Baru sekali kayak ning angkringan. Ya, kayak enak ning angkringan ya daripada melu PRM. Kayak ya serius temen ya. Ning angkringan kan enak karo bal-bul. Wis mulai ya, Pak. Ya kan, esok maning. Apa maning anggar hari pertama, hari kedua, hari kedua gratis di situ. Ya kan? Nah, orang bayar ini nongkrong. Begitu malam Kamis, anak Japri ya undangan. Ya, Afwan, ya hari ini nggak bisa datang. Akhirnya wassalam. Ya itu juga bisa. Ya, jadi agama seseorang itu tergantung apa? Cakwir. Cakwirnya bener ya, anak-anak kebandang jadi bener. Cakwir orang bener ya jadi orang bener ya, seperti itulah ya. Maka fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi nggak ada masalah. Manusia itu tempatnya khilaf dan lupa, salah, nggak ada masalah. Ya itu fitrahnya manusia. Bahkan kalau tidak ada manusia yang salah, manusia yang nggak berdosa, Allah akan menciptakan manusia yang berdosa. Kemudian nanti diampuni. Tuh. Jadi kalau ada khilaf apa itu ya wajar namanya. Tapi makanya ada ayat ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi
taubatan. Ya itu. Kenapa ada ayat itu? Untuk orang-orang yang memang latar belakangnya itu udah malang melintang di dunia apa? Hitam. Yang kalau menurut kita kok bisa ukuran maning lah. Sampai membunuh 99 saja masih ada kesempatan. Itu. Gak ada masalah kalau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ya. Jadi yang pertama, peningkatan ibadah menjadikan kita bahagia itu bisa diusahakan tergantung dari kondisi yang ada. Apa karena anak, apa karena istri, atau karena teman, dan seterusnya. Ayat 15-nya, nah ini, ya seperti itulah yang sudah disampaikan oleh Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu, karena amwal itu jamak ya. Wa auladukum, dan anak-anakmu itu cobaan, ujian, fitnah. Maka karena itu fitnah, kalau tidak kebenaran bisa membuat orang jadi terpuruk kepada lembah kehinaan ya. Tapi bisa juga menjadi manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah. Karena orang kaya pun penting, terutama orang kaya yang bersyukur. Itu. Di hadis-hadis di Riyadhus Shalihin ada itu. Orang kaya yang bersyukur itu lebih baik daripada orang miskin tapi sombong. masih mending. Makanya ada dua sifat yang sebetulnya buruk tapi boleh, iri tapi boleh. Iya. Pertama, iri kepada ahli ilmu yang bisa mengamalkan ilmunya dengan baik sesuai ketentuan Allah. Ya, gitu. Itu kita boleh iri. Yang kedua, orang yang diamanai hartanya itu ditasorupkan sebagian di jalan Allah. Nah, itu boleh iri. Gitu. Dan mentasarufkan itu sebagian saja. Nggak boleh semuanya, nggak boleh. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Nah itu. Karena Abu Bakar itu keimanannya sudah di atas rata-rata lah. Itu levelnya udah kayaknya kalau saya jenengan kayaknya berani nggak misalnya dilepas semua terus ngomong lah bojo karo anak sih pripun wis diserahna karo Gusti Allah. Itu kalimatnya sahabat Abu Bakar sampai Rasulullah itu Masya Allah. Sahabat Abu Tolhah yang punya kebun dekat masjid itu ketika mendengar surat Ali Imran ayat 92 langsung bergegas menemui Rasulullah. Lantana lul biro hatta tunfiku mimma tuhibun. Belum dikategorikan kebaikan yang sempurna. Manakala engkau belum memberikan sebagian yang engkau lagi seneng. Senengnya manusia apa? Baca surat Ali Imran ayat 14. Ali Imran ayat itu mesti seneng semua itu. Gak ada yang gak seneng. Apa?
zuyina linnasi hubus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantharah minadz zahab wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal haras. Dzalika mataul hayatid wallahu indahu husnul ma'ab. Itu ayat 14. Tapi nanti di bawahnya itu disuruh milih. Allah itu luar biasa. Satu sisi itu dengan kita maha kasih, semuanya dikasihkan tuh. Tapi satu sisi disuruh hati-hati dengan urusan apa? Dunia. Mau nggak aku kabari? Ada yang lebih baik daripada itu semua. Surga. Iya. Jenengan suruh milih nih. Dikasih Fortuner apa milih surga? Nah itu. Nah, Fortuner sama surga. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dikasih tuh semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kok ya. Ada enggak yang enggak disukai oleh manusia itu? Ayat 14. Enggak ada. Ada yang enggak suka wanita? Suka. Anak-anak ya suka. Ya kan? Suka harta emas, perak. Ya, sampai itu makelar hukum aja bisa punya duit mau hampir 1 triliun. Ya kan? Terus emas antamnya sampai berapa itu? 50 kilogram lebih. Kan luar biasa itu. Nah, kembali lagi. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya monggo disikapi bagaimana. Kira-kira selama ini kita punya harta itu membebani apa tidak? Kira-kira sudah banyak yang untuk di zakatnya udah dihitung apa belum? Infaknya bagaimana? Itu kan masing-masing. Kalau saya di sekolah itu sering menerangkannya apa bedanya zakat dengan pajak. Kalau pajak nggak bayar diuber-uber. Iya kan? Iya. Kalau zakat dibiarkan. Ya, karena bukan negara Islam. Sesadar-sadarnya sing sadar yang bayar, sing ora sadar ya terserah. Implikasinya paling nanti kalau percaya hartanya akan dijadikan menjadi setrika atau akan digulungkan, dikalungkan, terus diseret-seret atau akan dimakan oleh ular naga yang besar. Itu di Al-Qur'an itu. Ya monggo maunya yang mana. Dan orang yang terlambat masuk surga itu siapa? Orang kaya. Kenapa? Tertahan, mahbusun. Tertahan oleh apa? Hartanya sih lagi dihitung-hitung. Iya, wong KPK yang ngersing hartanya akeh. Ngaudite sing esuk nanti nganti esuk man karena banyak ning mana. Tapi kalau yang enggak banyak ya tenang, cuman ke KPK cuman bawa stop map tok balik. Oh, hartanya. Oh ya mana balik. Nggak kan gitu, nggak ada sih. Ya kan. Tapi karena hartanya sampai sekian ratus miliar triliun, ya mesti wajahnya merah kemeringet kudu ana pengacaranya apa. Sing esuk nganti sore rampung-rampung karena di jembreng kabeh. Ya kan? Nah, apa gitu juga nanti di akhirat. Itu orang kaya sementara tertahan. Makanya orang miskin yang ahli ibadah itu
masuk surganya lebih dulu setengah hari. Nah, setengah hari akhirat maksudnya. Setengah hari akhirat berapa? 500. Setengah. Kenapa? Karena orang miskin nggak punya apa-apa ya langsung lolos. Itu. Tapi kalau orang kaya kemudian, wow, ahli ibadah ini ya cepet itu, lebih cepet daripada orang miskin. Itu. Iya, lebih cepet. Makanya enak jadi orang apa? Ya orang kaya kalau bisa, tapi yang sadar. Nah kalau nggak banyak orang kaya repot toh, ya kan? Untuk diri sendiri saja wis berkorban ya harus punya duit, ya kan? Haji umroh harus punya uang, ya. Sodakoh infak ya harus punya uang, zakat harus punya uang, akikah harus punya uang, itu kan. Apalagi yang lainnya dan seterusnya. Kecuali kalau hanya untuk bermewah-mewah, ya itu urusannya sendiri sih. Kalau mau untuk bermewah-mewah nanti masuknya di surat At-Takasur. Iya, sama Al-Humazah itu. Orang yang apa? Mengkapitalisasi. At-Takasur itu artinya mengkapitalisasi apa? Harta, tapi seolah-olah hidup itu dengan harta segala-galanya gitu. Karena takasur itu dari kasir itu banyak. Iya, yang bermewah-mewah, bermegah-megah dengan hartanya. Nah, itu. Baca At-Takasur sama Al-Humazah. Seolah-olah itu harta mau dibawa ngurek. Ya, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'addada. Ya. Yahsabu anna malahu akhlada. Dihitung-hitung terus dikira hartanya mau apa? Kekal. Iya, kholada itu kekal. Nyatanya kalau sudah mati ya sudah tinggal. Dah, itu silakan dijabarkan sendiri inama amwalukum wa auladukum fitnah. Karena ada yang cocok dengan ayat ini, ada yang tidak. Ya kan? Kalau yang nggak cocok, mesti ya kaita karena sing menyampaikan durung pernah sugi. Jadi orang ngerti itu sugi. Ya kan? Gitu. Ya, nggak sadar kalau itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kan ada orang yang bisa menerima, ada juga yang tidak. Mata dunya qalil. Nah, kesenangan dunia itu sedikit. Ya. Wamal hayatu dunya illa mataul gurur ya dan seterusnya. Kita dalile wong sing lagi ora duwe. Lagi ora duwe duit mau dalil kowe metu kabeh. Coba ngurus ngrasakno duit akeh. Ora mungkin dalil gue ditokena. Mesti diumpetena. Nah. Ya gitulah ya. Jadi penyikapan itu kan tergantung hidayah. Ya. Terus mengalami pencerahan terus. Pencerahan terus. Kita kan setiap hari mengalami pencerahan. Makanya jadidu imanakum, perbaharui. Yang namanya memperbarui iman itu tidak setahun sekali pas puasa. Enggak. Jadidu imannya setiap hari. Ada kontemplasi, ada muhasabah dan lain sebagainya. Ya. Wallahu indahu ajrun adim. Di sisi Allah lah ya ada pahala yang besar, balasan yang artinya kalau nuruti Allah, insya Allah ya segalanya itu akan dapat. Itu saja udah jam 10 lebih. Nah, sebetulnya pengennya sampai ayat yang ke berapa ini?
18 tapi tembe rong ayat wis jam 10 wis. Ya nanti kapan-kapan bersambung lah ya. Ini sebetulnya ayat berikutnya nanti menarik lagi itu. Ya, tentang takwa, kemudian tentang orang pelit. Kalau ayat yang ke-16 itu tentang bertakwa semampunya. Nanti kalau ayat yang ke-17-nya apa itu ada apa orang yang dipelihara dari sifat bahilnya, ya, dijauhkan dari sifat bahil, itu ya ada. Dan Allah itu akan maha mensyukuri ya nanti pada lain kesempatan lah ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.